Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni. Yang ketiga untuk hajat kita semua, mugi-mugi digampilaken urusan kita kalian Gusti Allah, ditetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, digampilaken rezeki-rezekine oleh Allah, dan dijadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27, 26 terakhir. Faslun fil ad'iyati, utawi ikilah fasal fil ad'iyati ing dalem mertelekaken pira-pira doa. Jadi bab tentang doa-doa. Ada banyak doa yang bisa kita amalkan. Qala ngendika sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, he Ali, idza dakhalta tatkalane mlebu sira al masjida ing masjid, fabda mongko ngawitana sira birijli kal yumna kelawan sikil tengen sira, ya, kelawan sikil sira kang tengen, kelawan sikil tengen sira. Watlak lan metuwa sira birijlika kelawan sikil sira al yusra kang kiwa. Nah, pun niki sampun dipraktekaken nggih ya. Nek mlebet teng masjid, sikil tengen. Nek metu teko masjid, sikil kiwa. Nek keblanjur metune sikil tengen dhisik, didukno maneh. Oke. Ya memang perlu latihan, memang perlu pembiasaan. Iku namine pembiasaan. Jadi ya ndak apa-apa awal-awal salah mlebune sikil kiwa, metune sikil tengen. Tapi nek memang diniati dari awal itu, ayo coba hati-hati. Sikil tengen kok salah maneh. Nanti akan menjadi biasa, ya. Menjadi biasa. Kebaikan itu perlu dibiasakan. Kebaikan itu perlu dibiasakan. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk baik. Ya. Kalau ujuk-ujuk baik itu mestine nanti ya tidak lama. Sebab apa? Karena tidak terbiasa. Karena masih membiasakan diri. Jadi kebaikan itu adalah perlu pembiasaan sehingga menjadi karakter, mendarah daging. Ya. Sehingga sampai-sampai tidak sengaja itu sudah melakukan itu namanya sudah muncul karakter akhlak. Ya, akhlak. Kalau di kajian ilmu psikologi itu digambarkan dengan gunung es, gletser itu ya, gunung es itu ya ketika ada
panas itu akhirnya mencair sendiri, itu hal sesuatu yang tidak ada rekayasa, itu namanya akhlak. Sesuatu yang mencair dengan kondisi yang ada, itu namanya udah akhlak ya. Itu namanya karakter. Perlu dibangun, perlu dibiasakan. Masuk masjid begitu, keluar masjid juga kaki kiri, malbune ndungone napa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau keluar Allahumma ftahli abwaaba fadli. Gak apa-apa. Metu ndangak dhisik. Diwaca Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaaba fadlik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ndangak terus mudhun miri. Alhamdulillah dibantu panjenengan dengan tulisan atas. Itu untuk membiasakan. Tapi nanti berikutnya ya sudah hafal dengan sendirinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ya Ali, he Ali. Alaika bi surati Yasin. Alaika netepono sira bi surati Yasin kelawan surat Yasin. Sobahan ing dalem isu-isuan. Wa masaan lan sore-sorean. Fa innaman mongko setuhune wong qara'aha kang maca ha ing Yasin, ha ing surat Yasin, kadzalika kaya mengkono-mengkono yaiku macae esuk lan sore, kana mongko ana sapa wong sing maca surat Yasin esuk lan sore mau fi amanillahi, iku fi amanillahi ing dalem kereksane Gusti Allah. Alhamdulillah kita sudah baca Yasin tapi hari Jum'ah saja. Nek pundi niku surat Yasin Jum'ah saja. Nek teng Amanatul Ummah niku esuk kali sore, esuk niku biasa subuh, sore ini niku matun maghrib dibaca. Sehingga bukan santri Amanatul Ummah kalau tidak hafal surat Yasin. Itu dulu begitu Pak Yai. Begitu. Kenapa? Karena ya ini ada fadilahnya orang yang membaca surat Yasin pagi dan sore itu dia dalam perlindungan Allah. Dilindungi Allah. Lho Pak, aku wis maca Yasin esok sore. Dadakno aku sik kecelakaan. Minimal ya jenenge kecelakaan itu kan wis ditulis sadurunge sampean lahir wis ditulis. Artinya ya tidak akan orang celaka tidak akan pindah waktu dan tempatnya. Tetapi minimal amanillah di sini adalah diamankan oleh Allah apanya? Keimanannya. Panjenengan akan diamankan oleh Allah, kalau tidak fisiknya ya berarti keimanan kita akan diamankan oleh Allah dengan membaca surat Yasin. Enten sing ngamalaken surat Yasin esuk sore. Kata alhamdulillah. Nek dereng kata nggih monggo dilakoni nggih. Ini pilihan-pilihan saja, nggih, pilihan-pilihan saja. Abote Pak iki kok akeh maca ngene. Mosok bendina ngono Pak, gak mergawe lah. Nggih, panjenengan milih sing saged. Nek pun pensiun sih enak-enak mawon. Gak lapo-lapo Pak, gabut aku Pak. Misalkan gabut gak lapo-lapo, ngelamun tok. Lah tinimbang ngelamun, ayo diwaca iki ana tuntunan seperti ini, baca ini. Ya, insyaallah arti hidup kita ini banyak maknanya. Ya. Lah umur yang barokah itu ya umur yang banyak makna itu, meaningful ya. Semua aktivitas yang kita lakukan itu ada maknanya, ya, ada maknanya. Ya. Makna-makna yang kita lakukan itulah yang akan menghiasi kita. Menghiasi apa? Menghiasi dari kepribadian kita. Sehingga saat kita ini masih hidup, ya,
Kita ini seakan-akan dibelenggu dengan aktivitas untuk memperbaiki diri, dengan aktivitas untuk menjaga kebaikan-kebaikan itu. Saat kita masih hidup dan saat kita masih sadar, kita senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan itu, maka saat kita tidak sadar, saat kita meninggal dunia, maka kebaikan-kebaikan itu yang akan menjaga kita. Yang menjaga kita itu ya kebaikan-kebaikan kita itu. Sering saya sampaikan, salah satu keistimewaannya orang yang hafal Al-Quran itu kan dijaga, jasadnya itu dijaga oleh Allah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena saat yang bersangkutan itu hidup, beliau itu menjaga Al-Quran. Sehingga saat beliau tidak bisa menjaga Al-Quran itu, balik ganti. Napa? Al-Quran menjaga kita. Akhirnya apa? Allah memberikan keistimewaan dengan itu tadi. Apakah Al-Quran saja Pak? Enggak juga. Banyak cerita itu orang tukang adzan, jasadnya juga utuh. Ya, jasadnya utuh. Ya kenapa? Karena memang saat hidupnya dia melayani gitu loh. Melayani kebaikan yang dituntunkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah. Ya saat kita meninggal dunia, dia tidak bisa menjaga kebaikan itu yang menjaga kita. Dulu pernah saya sampaikan tentang idkhalus surur. Apa idkhalus surur itu? Memberikan kebaikan kepada orang. Memberikan kebaikan kepada orang, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk tingkah laku, ataupun baik dalam bentuk layanan orang yang mampir ke kita dan apapun lah kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang. Itu kan nanti saat kita meninggal dunia itu kholus surur itu akan datang kepada kita. Itu kitab apa kemarin yang kita baca itu, kitab Usfuriyah itu. Itu kholus surur itu akan datang kepada kita saat kita meninggal dunia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia yang siap untuk melayani kita di saat kita meninggal dunia itu. Dari situ dapat kita kiaskan cerita itu dengan apa? Ya semua kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita jaga, ya senantiasa kita layani, kita ini melayani kebaikan itu. Saat kita hidup, saat kita sadar, saat kita tidak sadar, saat kita meninggal dunia, pasti kebaikan-kebaikan itu akan menjaga kita. Ya, pasti akan menjaga kita. Ya. Ini napa niku unen-unene wong Jawa biyen ya. Unen-unene wong Jawa biyen makam-makame wong-wong leluhur-leluhur iku ono sing jaga macan, ono sing jaga apa. Ya mungkin saat dia hidupnya dulu, ya dia ya mengabdi ke situ ya, atau dia selalu melayani itu, sehingga saat dia matinya, dia akan dilayani oleh yang dia layani saat hidupnya itu. Ya, kebaikan itu juga demikian. Ya. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, bisanya kita baca surat Yasin, kita baca. Ya. Yasin wal Qur'an, pinten ayat? 84 nggih. Pun waca. Surat Yasin itu tidak hanya untuk ini tiang sedo mawon ya. Ya semboten ya. Wis diwaca apa ae lah. Wong apale iku ya. Apale iku itu kae diwaca. Jadi baca surat Yasin pagi kali sore. Napa janjine kata Rasulullah akan diberikan rasa aman, akan diberikan aman oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, kita lanjutkan. Man sapane wong qara'a kang maca sapa wong suratal hasyr, surat hasyr kullalailatin, setiap hari, setiap malam, kafa nyukupi sapa Allah syarrad dunya ing
kaelekan dunya wal akhirati lan akhirat. Nah, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Hasyr. Al-Hasyr. Setiap malam maka Allah akan mencukupi, artinya menjaga diri kita dari kejelekan-kejelekan dunia, dari fitnah-fitnah dunia maupun fitnah-fitnah akhirat. Ya napa surat Al-Hasyr niku semerap boten niku alam nasrah napa alam nasrah niku Al-Hasyr niku napa Al-Asr niku wal asri alam nasrah itu al-insyirah alam nasrah itu al-insyirah Al-Hasyr napa boten alam nasrah niku al-insyirah boten Al-Hasyr napa Al-Hasyr monggo dibuka saya kedap kula bukano Al-Hasyr niku An-Nasr ayat surat 59 Al-Hasyr pengusiran Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya lumayan berapa ayat sekitar 24 ayat niki diwaos. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kiai-kiai, ulama-ulama kita itu untuk kita latihan biasanya wis gak usah diwaca kabeh wis. Padha karo surat Al-Baqarah niki lho. Mestine perintahnya itu disuruh baca surat Al-Baqarah. Berapa ayatnya? 200 piro ngoten ya. 2 juz setengah. 2 juz seprapat lah, 2 juz seprapat. Diwaca barak, diwaca terus ngono. Ya. Maca Yasin pirang menit ya, maca Yasin 10 menit. Iki 2 juz, sak juze biasa sing banter iku 20 menit berarti 40 menit lo nggodhok. Gak mlaku akhirnya. Akhirnya para ulama niku cukup napa? Ayat awal, tengah-tengah, terus ayat akhir. Ayat awalnya apa? Ya alif lam mim itu sampai ulaika humul muflihun. Mari ngono mencolot. Ayat kursi. Mari mencolot mana terakhir? Napa? Lillahi ma fis samawati. Dipencolot-pencolot iku jarine dianggap wis maca surat Al-Baqarah. Panjenengan pinter kok. Pinter. Kon khataman, kula pun khatam. Apa khatam? Lho gak lapo-lapo kok wis khatam. Empun maca napa? Qul wallahu ahad ping pinten? Ping 3. Nah, niku ya memang demikian ada apa namanya ada yang disampaikan Rasulullah begitu terus para ulama itu make yang ringan-ringan itu. Tapi mestinya ya disuruh baca semua. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwasannya inti dari surat Al-Hasyr itu surat yang ke-21 sampai 24 itu. Ya, 24 itu. Yang disebut juga dengan ayatus syifah, ada yang mengatakan gitu. Ayat apa? Ayat tombo ya. Ayat obat itu ya. Ada yang mengatakan itu ayat obat. Jadi kalau kita membaca itu ya, ada yang mengatakan kita akan dijauhkan dari beberapa macam penyakit ya. Apa itu bacaannya ya ini? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
wa huwal azizul hakim. Ini sering dibaca oleh imam-imam pada waktu sholat. Ya. Saya yakin tidak asing kalau sudah dibaca. Oh alaikuta, petian dari surat Hasyr, tapi petian saja, potongan surat Hasyr saja. Ya. Tapi yang sebenarnya 24 ayat. Ya. Ini kenapa kok dikatakan ayat yang istimewa? Karena memang isinya istimewa. Ya, isinya istimewa. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini mukjizatnya Al-Qur'an. Saat Al-Qur'an itu diturunkan, di mana Al-Qur'an itu diturunkan, maka gunung itu langsung tunduk, ya, tunduk khusyuk, tidak bisa goyang, ya. Kena Al-Qur'an itu, mukjizatnya Al-Qur'an, mukjizatnya Al-Qur'an. Jadi hadirin ini bisa kita pakai untuk untuk sandaran kita saat berdoa, saat apapun ya. Kita bacakan ini, ya Allah, sebagaimana ayat yang kau turunkan ini, ya, Al-Quran ini akan menundukkan semuanya. Gunung saja tunduk ya. Apalagi, nah, kan gitu ya. Itu bisa kita bersandar dengan ayat-ayat itu. Ayat berikutnya itu wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul wal alimul ghaibi wasyahada warrahmanir rahim. Itu semuanya adalah isinya Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna itu di dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki asmaul husna. Asma-asma yang baik. Ada berapa? Ada 99. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan itu. Berdoalah dengan itu. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang berdoa dengan Ismul A'zam. Apa Ismul A'zam itu? Ya Asmaul Husna itu. Ya. Maka akan doanya pasti dikabulkan. Ismul A'zam. Nah ini, dia mengatakan ini termasuk Ismul A'zam. Kenapa? Isinya Al-Asmaul Husna. Sehingga ayat-ayat yang ada di surat Al-Hasyr itu istimewa semua. Karena memang isinya luar biasa. Yang pertama tentang mukjizatnya Al-Quran. Yang kedua tentang Asmaul Husna. Bagaimana kita berdoa dengan Al-Asmaul Husna itu? Ya Alhamdulillah ulama-ulama kita itu membuat pola dalam bentuk zikir namanya istighosah. Istighosah niku sing diwaca napa? Asmaul Husna, yang paling banyak itu Asmaul Husna. Istighosah itu ya berdoa, ibu-ibu. Istighosah itu berdoa. Istighosah minta pertolongan. Istighosah itu artinya minta pertolongan, ya, berdoa. Inti-inti doa terakhir, tengah-tengahnya, awalnya biasa, udah biasanya apa itu la ilaha illallah itu. Kenapa? Karena memang untuk menyucikan hati kita, untuk keislaman kita, keimanan kita. Yang kedua biasanya astaghfirullah itu. Terus setelah astaghfirullah baru ada sholawat. Setelah sholawat baru doa, isi doa. Itu semuanya adalah rangkaian doa. Ya. Bacaan dari istighosah itu urutannya itu mesti ya kayak rangkaian doa. Istighfar, sholawat, terus baru doa. Doanya apa? Dalam bentuk apa? Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Apa artinya ya Rahman ya Rahim? Allah Maha Mengasih lagi penyayang. Maksudnya apa? Kok kita baca ya Rahman ya Rahim? Ya Allah beri aku kasih dan beri aku sayang. Bisa memberikan kasih sayang seperti engkau memberikan kasih sayang kepada umat manusia. Begitu. Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Allah engkau maha memberi ampunan, ampuni dosa-dosaku. Secara implisit ya, secara eksplisit, implisit tertulis Pak ya. Secara eksplisit ya, secara eksplisit dari doa itu ada ungkapan saya minta ampunan ya.
Kemudian ya Wahhab, ya Fattahu, ya Alim, ya Fattahu, ya Alim. Ya Fattah, Allah Maha memberi, membuka. Ya dalam hati kita ya Fattah, bukakanlah ya Allah. Ya Fattahu ya Razak, Pak Hamim biasanya. Ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak. Ya Fattah Maha pembuka, ya Razak Maha memberi rizki. Ya Allah, bukalah rizki kami selebar-lebarnya, duit sing akeh, duit nyeplok kan ngono. Ketika baca ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, eling sampean koyo entong biyen. Ngerti entong? Mun dhuwur nang di masjid nyeblokno duit gelodak. Zaman entong biyen. Jadi isinya istighosah itu ya Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna itu bagaimana cara doanya itu tadi. Di balik dari bacaan itu ada niatan untuk meminta kepada Allah. Itulah yang dimaksud walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu ayat-ayat yang istimewa. Besok-besok kita akan belajar lagi tentang ayat-ayat lain yang istimewa dan sebisanya lah kita bisa mengamalkan yang mana yang kita amalkan.